Teman-teman pasti sudah tahu dan mendengar bahwa akan ada Perpres yang mengatur tentang jurnalisme berkualitas. Ini juga sudah disampaikan di beberapa channel besar. Kalau pemerintah kita mau nutup media sosial, nutup Instagram, nutup TV, nggak apa-apa, sediakan yang lain dong. Kan mereka juga bergantung juga, siapapun itu bergantung. Yang jadi masalah, kalau kreator-kreator ditutup. Ini adalah berkas yang sangat mematikan yang membuat kalian ini masa depannya menjadi tambah suram atau darkness, bro. Kalau lu lihat di draftnya. Nah, jadi video ini gue buat supaya bisa menggerakkan lu pada para penonton gue, mungkin teman-teman kreator juga, supaya bisa ikut bersuara. Sebetulnya saya sendiri juga sudah menonton, cuman dari channelnya siapa kemarin saya agak lupa, tapi yang jelas saya sudah pernah menonton sebelum itu. Dan kalau kalian mungkin penasaran bagaimana bunyinya, kalian bisa download aja sendiri, cari aja di Google Dewan Pers gitu, nanti kalian akan nemu sebuah dokumen yang bisa di-download dan nanti bisa kalian baca sendiri-sendiri. Intinya yang saya tangkap dari ulasan beberapa channel, intinya tuh begini teman-teman. Dari Perpres itu sebetulnya tujuannya itu baik ya, tapi sekali lagi itu baru rancangan ya, itu baru rancangan, belum ditandatangani oleh presiden karena bentuknya masih dalam draft ya. Jadi sekali lagi intinya dari yang saya tangkap berdasarkan ulasan beberapa channel besar, yaitu adalah tentang jurnalisme berkualitas. Saya ulangi lagi, sebenarnya tujuannya itu baik teman-teman ya. Jadi karena di YouTube ini kan banyak sekali ya berita-berita hoax, kemudian channel-channel yang mungkin bisa dibilang kurang bertanggung jawab karena mungkin mereka itu suka membelok-belokkan atau mungkin membuat sebuah kegaduhan begitu ya. Jadi mungkin kalian sendiri juga paham apa yang saya maksud. Kan banyak sekali tuh kalau kalian misalnya cari berita apa gitu kan, yang muncul bukan hanya channel-channel dari stasiun-stasiun TV yang sudah punya nama besar. Jadi ada juga teman-teman dari konten kreator itu membuat konten-konten serupa, dan biasanya itu di dalam videonya itu menggunakan potongan-potongan dari channel-channel stasiun TV tersebut. Sehingga berita, misalnya berita tentang A itu nanti dia olah lagi, dia mengambil potongan dari video-video stasiun TV itu, kemudian dia beritakan, entah dia itu sumbernya dari mana, atau mungkin mengutip sebuah berita, atau mungkin dia menyampaikan sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Kalau mungkin seperti itu masih nggak apa-apa ya, karena ada semacam sumbernya gitu ya. Akan tetapi ada juga sebagian konten kreator itu yang memang dia itu suka membuat berita-berita yang menghebohkan gitu ya. Ya tidak dapat dipungkiri lah, yang namanya konten kreator atau YouTuber itu pasti target utama adalah mendapatkan views. Sehingga mereka pun melakukan hal-hal yang demikian meskipun itu sebetulnya tidak dibenarkan gitu ya. Nah, maksud dari rancangan Perpres yang tadi itu sebetulnya mereka itu ingin meminimalisir atau bahkan mungkin menghilangkan konten-konten yang berbau hoax atau berita-berita yang tidak benar seperti itu ya. Akan tetapi dari ulasan-ulasan channel besar yang saya tonton itu didapatkan sebuah kesimpulan bahwa hal itu bisa diibaratkan seperti ini. Maksud mereka itu baik ya, maksud Dewan Pers itu baik, ingin membereskan hal ini gitu. Maksudnya konten-konten yang hoax tadi itu, bagaimana agar meminimalisir ataupun bahkan kalau bisa menghilangkan konten-konten hoax seperti itu. Itu kan baik ya tujuannya. Akan tetapi ada seorang konten kreator yang mengibaratkan itu seperti ini. Ibarat kata di dalam sebuah hutan itu ada satu pohon yang busuk ya. Maksudnya Dewan Pers tadi itu ingin membuang pohon yang busuk itu. Akan tetapi caranya mungkin yang akan berdampak pada semuanya. Jadi mungkin saya mengutip sebuah ilustrasi dari seorang konten kreator, saya lupa namanya, yang jelas saya pernah menontonnya. Itu dia mengibaratkan seperti ini. Jadi misalnya YouTube itu adalah sebuah hutan ya. Di dalam hutan itu ada satu pohon yang cukup besar, itu busuk. Nah, maksudnya draft Perpres tadi itu ingin membuang atau membersihkan pohon yang busuk itu tadi, ingin menebang satu pohon busuk yang agak besar itu tadi, mau ditebang. Akan tetapi caranya bukan kok itu dibakar di tempat atau ditebang di tempat, bukan, tapi yang dibakar adalah hutannya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya semua kena imbasnya akhirnya, bukan hanya pohon yang busuk itu tadi, tapi termasuk berimbas kepada semua konten-konten kreator yang ada di YouTube. Tidak terkecuali para YouTuber pemula yang baru memulai. Dengan isu ini, kenapa jadi kesannya ada satu pohon busuk di sebuah hutan, tapi yang dibakar tuh bukan satu pohon yang busuk tadi, tapi melainkan satu hutan-hutannya dibakar. Nah, kenapa kok demikian gitu ya? Jadi balik lagi, sesuai dengan yang sudah saya tonton di video-video channel besar yang sudah mengulas hal ini,
maka dapat disimpulkan bahwa yang menurut mereka paling mengerikan itu adalah di dalam draft itu ada sebuah pasal atau ayat yang berbunyi bahwa YouTube itu harus memberitahukan keterbukaan algoritma kepada Dewan Pers, bahkan saat misalnya ada perubahan, jadi YouTube itu harus memberitahukan 28 hari sebelum perubahan itu dilakukan. Jadi istilahnya sebelum YouTube itu menerapkan algoritma baru, YouTube harus memberikan pemberitahuan kepada Dewan Pers ini sebelum algoritma yang baru itu diterapkan. Mungkin secara sekilasnya begitu ya. Nah, saya juga baru saja nonton di TikTok itu lewat beranda saya, itu ternyata katanya itu Google juga sudah memberikan surat atau menyurati terkait dengan draft yang sedang disusun ini. Cuma saya doang yang khawatir. Om Deddy Corbuzier juga bilang kalau ini bahaya. Selain itu, Google dan YouTube aja sampai ngirim surat ke pemerintah. Mereka nggak mau kalau ada aturan ini dan bisa pergi dari Indonesia kalau aturan ini disahkan. Jadi katanya Google itu ternyata atau YouTube itu istilahnya tidak setuju kalau misalnya Dewan Pers itu meminta keterbukaan algoritma. Nah, mungkin yang saya tangkap begitu teman-teman. Lalu sebetulnya apa sih dampaknya bagi YouTuber pemula sehingga ini sangat dikhawatirkan oleh teman-teman YouTuber semuanya? Jadi mungkin ada pasal ataupun ayat itu yang menyebutkan bahwa YouTube harus memberikan pemberitahuan terkait algoritma yang misalnya akan diterapkan dalam 28 hari sebelum penerapan itu, sehingga yang dikhawatirkan para teman-teman YouTuber itu, Dewan Pers ini kan akhirnya jadi tahu kan algoritma YouTube itu seperti apa, padahal algoritma YouTube itu merupakan sebuah rahasia perusahaan yang tidak mungkin diberitahukan kepada siapapun kan begitu ya istilahnya. Jadi kalau misalnya algoritma itu dibeberkan kepada Dewan Pers, dikhawatirkan nanti Dewan Pers itu jadi tahu rahasia perusahaan. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya kesimpulannya. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi, nanti kalau misalnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya ya, kalau misalnya teman-teman ini bikin konten yang sekiranya itu padahal bagus, tapi karena tidak mau bergabung atau tidak ada izin dari Dewan Pers, maka video yang kita upload itu bisa di take down. Nah, mungkin yang saya tangkap seperti itu teman-teman. Dan satu lagi, kabarnya dari draft jurnalisme berkualitas ini, ketika ada video-video yang diupload ke YouTube, utamanya itu menyangkut tentang jurnalisme atau mungkin pemberitaan-pemberitaan seperti itu kabarnya nanti kalau misalnya draft ini sudah disetujui, maka channel-channel yang seperti itu akan tenggelam karena yang akan ada di urutan teratas itu akan diisi oleh berita-berita dari kanal-kanal resmi atau secara gampangnya ya channel-channel stasiun TV. Nah, mungkin kurang lebihnya yang saya tangkap, yang saya bisa simpulkan dari beberapa ulasan teman-teman channel besar seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak bingung. Tapi yang jelas sebagai YouTuber pemula kita tidak perlu khawatir ya, kita pasrahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Yang penting tugas kita itu hanya berusaha dan berdoa. Udah ikhlasin aja apapun yang akan terjadi gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar semampu kita, dan kita sudah melakukan yang terbaik semampu kita. Percayalah bahwa tidak akan ada yang sia-sia di dunia ini gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.